Selamat datang dalam acara Bersama Pakar bersama saya Sultan Rifandi di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Akhir-akhir ini masyarakat memperdebatkan perubahan tentang KUHP. Tentu polarisasi pendapat antara pro dan kontra merebak di dalam masyarakat. Ada yang menganggap bahwa perubahan ini harus dilakukan karena KUHP kita adalah warisan dari kolonial. Tapi ada juga yang tidak sepakat. Bagaimana kemudian kita menyikapinya? Kita sudah bersama-sama dengan Pak Hudri Sitompul sebagai pakar hukum pidana. Sehat Pak Hudri? Ya, sehat. Pak Hudri, Ya. seperti tadi saya sampaikan bahwa KUHP kita sedang menjadi perdebatan akhir-akhir ini di masyarakat. Tapi sebelum kita masuk dalam polemik yang terjadi, mungkin masyarakat ini tidak terlalu mengenal istilah-istilah di dalam hukum seperti KUHP. Sebetulnya apa sih KUHP? Apa saja yang diatur dan lain-lain sebagainya. Silakan Pak Hudri. Sebelum saya jelaskan KUHP itu sebaiknya kita mengerti dulu apa sih hukum pidana itu ya. Oke. Karena KUHP itu kan singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi kita harus mengerti dulu apa itu hukum pidana. Hukum pidana, oke. Nah, hukum pidana ini masyarakat pada umumnya menganggap hukum pidana itu urusannya memenjarakan orang aja gitu loh. Iya kan. Padahal hukum pidana itu sebenarnya mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang, perbuatan-perbuatan apa yang harus diikuti. Nah, apabila perbuatan-perbuatan yang dilarang atau yang harus dilaksanakan itu tidak dilaksanakan, maka ada sanksi. Sanksinya itu sanksi pidana. Itu bisa paling terberat hukuman mati. Ya, hukuman penjara seumur hidup, hukuman penjara. Kemudian ada denda ya. Itu jenis-jenis hukumannya ya, Pak ya. Sanksinya. Ya, jadi sanksi. Nah, kenapa dibilang kita kitab undang-undang? Nah, karena hukum Indonesia pada umumnya itu mengikuti tradisi hukum Belanda. Ya, hukum Belanda itu kalau di dalam ilmu hukum secara internasional itu ya secara general kita menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Nah, di samping ada civil law atau yang banyak dianut oleh negara-negara Eropa Barat, ya ada juga hukum yang namanya Anglo-Saxon common law. Nah, common law itu tradisi hukum Inggris gitu ya, walaupun Inggris kalau secara geografis itu dekat dengan Eropa Barat, tetapi hukum Inggris itu ya dia itu terpisah dan Inggris itu dipengaruhi oleh hukum-hukum di Skandinavia itu loh. Anglo-Saxon, jadi hukum kebiasaan, jadi tidak tertulis. Nah, di dalam sistem hukum Eropa kontinental civil law itu semua hukum, semua peraturan dibuat di dalam suatu kitab ya, kitab undang-undang ya. Jadi bahasa Belandanya wetboek gitu ya. Ya, wet itu hukum, book itu ini. Nah, jadi baik hukum yang sifatnya hukum perdata dan hukum pidana. Ya, kalau di dalam sejarah hukum itu sebenarnya lebih dahulu yang berkembang itu hukum perdata karena wajar, karena hukum perdata itu kan menyangkut soal orang perorangan dulu. Orang perorangan ya, perdata ya. Ya, kalau hukum pidana ini kan kalau udah antar orang, antar ini ya. Nah, jadi kita fakta dari zaman dahulu ini sejak budaya kita masih tua sekali ya zaman itu, bahwa pada faktanya kalau ada orang lebih dari satu orang atau kelompok itu kan terjadi perbedaan kepentingan. Ya, perbedaan kepentingan itu yang kita sebut konflik gitu. Ya, tidak bisa dipungkiri ya. Nah, itu bisa gitu loh. Nah, bagaimana supaya tidak terjadi konflik gitu, dan bagaimana menyelesaikan konflik itu kan dibuatlah yang disebut
kesepakatan. Ya, kesepakatan itu kalau misalnya udah mendarah daging dari ini, itu kan kita sebut dengan norma, nilai-nilai. Nah, kalau norma-norma itu diberikan sanksi, itu udah kita sebut hukum gitu. Nah, jadi di dalam kita lompat aja ini karena ini nanti bisa 1 semester sendiri ini. 2 SKS, Pak. Ya, jadi 3 SKS. 3 SKS. Pengantar ilmu hukum ya. Nah, jadi menyangkut hukum pidana itu juga ya di dalam sistem civil law atau Eropa kontinental itu semua peraturan hukum itu ditulis dalam satu kitab dengan maksud untuk memberikan kepastian bahwa kesepakatan ya yang kita sebut tadi norma atau kaidah yang mempunyai sanksi itu ditulis ya ini gitu ya. Nah, jadi semacam panduan ya Pak Hudri ya? Iya, jadi supaya panduan dan memudahkan orang. Nah, kalau kita dengan common law itu mereka itu nggak ada kitabnya gitu loh, berdasarkan apa kebutuhan masyarakat. Jadi mereka itu namanya living law ya. Kalau kita dibilang itu hukum adat gitu kan. Nah ini jadi tapi masing-masing sistem itu ada plus minusnya. Ya kalau misalnya living law itu dia akan lebih fleksibel mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat. Sedangkan kalau kesepakatan hukum atau peraturan-peraturan itu diundangkan itu lebih lebih baku mungkin ya. Iya, lebih ini lebih sulit ya untuk mengikuti perkembangan karena dia harus belum lagi kita melihat bahwa hukum itu siapa yang buat. Ya. Kalau misalnya dulu ya masih zaman kerajaan, rajanya gampang aja maunya. Tapi dengan perkembangan itu kan harus ada yang pembuat undang-undang, kekuasaan pembuatan undang-undang itu sendiri ya. Berarti tadi kalau cerita Pak Hudri bahwa memang ini peninggalan dari kolonial Belanda ya? Iya, jadi ini maksudnya supaya saya jelaskan itu dalam sistem kayak gitu ada 2 sistem. Jadi semua undang-undang termasuk hukum pidana itu ya kan dituangkan di dalam undang-undang ya. Ya, jadi kalau di Belanda kitab undang-undang hukum KUHP, kitab undang-undang hukum Strafrecht, Wetboek Strafrecht itu ya, Vanboek van Strafrecht. Jadi buku tentang hukum pidana. Nah, di Indonesia itu kalau di Belanda sebelum dia menerapkan di Indonesia itu dulu mereka di negaranya sendiri. Tetapi ketika VOC itu diambil alih oleh negara Belanda, maka jadi sistem yang dulu yang hanya perusahaan, VOC itu kan perusahaan, ya kan? Ketika setelah perang Diponegoro itu, ya kan, maka pemerintah yang di Indonesia itu adalah perwakilan pemerintah Belanda di Hindia jauh nama Hindia Belanda. Nah di Indonesia itu diterapkan pertama-tama itu hanya untuk orang-orang Belanda aja, ya jadi orang-orang Belanda itu. Nah tetapi karena kebutuhan bahwa dianggap Indonesia atau negara Belanda di Hindia di Hindia ya namanya kan kita ini Hindia Belanda ya jadi dikatakanlah yang di Indonesia ini Hindia Belanda ini maka diberlakukan kepada seluruh masyarakat. Tetapi ini ya masyarakat itu zaman Belanda itu bangsa orang yang ada di Indonesia itu terbagi-bagi gitu loh ya jadi ada 3 golongan yang dipersamakan Belanda ya jadi khusus untuk Eropa orang Belanda dan Eropa orang yang dipersamakan dengan Belanda ya misalnya di luar seperti Cina, India dan itu ya itu yang golongan kedua. Ada golongan yang ketiga golongan pribumi. Nah yang diberlakukan pertama-tama itu adalah untuk golongan Belanda dan Eropa dan yang dipersamakan. Nah waktu itu kalau orang-orang Indonesia waktu itu belum ini, tapi sejak tahun 1915
ya itu diberlakukan secara umum terus gitu. Nah ya kemudian ketika Belanda itu Jepang mengokupasi ini, jadi ada undang-undang peraturan militer Jepang yang menyatakan semua peraturan-peraturan itu tidak berlaku kecuali yang memang yang dinyatakan oleh Belanda. Nah, salah satu pengecualian yang tetap diberlakukan itu adalah Kitab Undang-Undang Perdata dan Kitab Undang-Undang Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu ya. Nah, jadi itulah waktu itu. Nah, ketika Indonesia merdeka berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 yang pertama, ya kan, itu di dalam pasal peralihan sebenarnya semua undang-undang peraturan itu nggak berlaku kalau bertentangan yang oleh konstitusi Undang-Undang Dasar kita, kecuali yang memang tetap diberlakukan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu dinyatakan bahwa hukum KUHP itu tetap diberlakukan sepanjang belum dirubah. Nah, jadi KUHP yang kita kenal yang sampai sekarang belum dirubah itu sebenarnya terjemahan dari KUHP Belanda. Nah, jadi hukum pidana yang ada di KUHP itu tentu kan dibuat pada zamannya sendiri, itu kan udah lebih dari 1 abad ya. Jadi setelah Indonesia merdeka, kita banyak juga ya hukum-hukum pidana yang dibuat berdasarkan undang-undang, tetapi tidak dimuat di dalam KUHP ya. Misalnya undang-undang mengenai penyelundupan itu ya, tindak pidana ekonomi, korupsi, terorisme, banyak sekali ya, termasuk sekarang itu pencucian uang, ya perdagangan orang. Ya, kemudian undang-undang mengenai informasi transaksi elektronik, ITE, banyak yang seharusnya termasuk. Nah, jadi itu ya kan buat masyarakat itu ya agak sulit untuk jangankan undang-undang peraturan pidana itu tersebar di banyak undang-undang, di KUHP-nya sendiri aja masyarakat itu sendiri. Nah, berdasarkan itu ya sebenarnya sejak Indonesia merdeka, katakanlah pemerintahan Indonesia itu udah mantap ketika dekret presiden tahun 1957 itu sudah ada keinginan untuk merubah semua peraturan-peraturan Belanda yang dibuat ya. Yang pertama-tama yang sangat fundamental itu mengenai adalah hukum tanah ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan seterusnya ya kan. Nah, hukum acara pidana begitu, hukum pidana juga. Nah, jadi wacana ini sudah lama ya? Sejak tahun 63 ya sudah dibentuk oleh presiden untuk merubah KUHP, hukum acara pidana juga begitu. Tetapi karena masalah ada katakanlah politik ya, konstelasi politik ya, ada konflik itu jadi terlambat. Nah, selama terjadi ada pergolakan politik di Indonesia itu perkembangannya makin berubah terus. Nah, kemudian kita tahu bahwa setelah Indonesia ada masuk Orde Baru, itu mulai dibentuk lagi ya, tahun 1980-an itu dibentuk KUHP. Nah, tetapi sistem KUHP yang dibuat ini itu prinsipnya sama. Jadi di dalam KUHP itu ada dibilang 3 buku ya. Jadi KUHP itu terdiri dari 3 buku. Buku pertama itu ya kan mengenai ketentuan-ketentuan dan pengertian umum. Ketentuan dan pengertian umum. Ya. Nah, yang ke buku kedua itu mengenai kejahatan. Ya, buku 3 pelanggaran. Apa bedanya kejahatan dengan pelanggaran? Kalau kejahatan itu ya kan hukumannya itu lebih dari 1 tahun. Kalau pelanggaran itu biasanya denda, dan ini kalaupun ada
sanksi penjara itu kurang dari 1 tahun. Nah, jadi apa namanya ada perubahan-perubahan seperti itu. Nah, tetapi setelah Indonesia reformasi itu ada keinginan lagi. Nah, jadi naskah yang udah dibuat pada eranya Orde Baru tentu itu tidak cocok lagi, tidak comply lagi dengan sistem atau suasana ketatanegaraan. Nah, KUHP yang saya jelaskan tadi itu, ya kan, bangunannya itu adalah bangunan dari sistem Eropa kontinental yang civil law itu. Tetapi hukum-hukum politik, ya kita sebut hukum tata negara itu kan mengenai hukum politik itu ya, mengenai itu kita mengambil sistem ke Amerika, walaupun di Eropa Barat itu khususnya di Perancis ya, itu Perancis itu kan tadinya negara kerajaan tetapi dia menjadi negara republik dan sistemnya presidensial. Dan karena pengaruh dari ajarannya Montesquieu itu, mereka itu memisahkan kekuasaan negara, pembagian kekuasaan. Nah, tetapi di Perancis itu, ya kan, karena memang itu ya, karena pengaruh revolusi Perancis itu kan kita pernah ingat yang namanya fraternité, liberté, dan keluarga fraternité itu ya. Nah, di Indonesia nggak menganut begitu. Titik berangkatnya dari penjajahan kemerdekaan. Gitu ya, jadi karena waktu para the founding fathers yang menyusun undang-undang dasar itu, yang menginginkan kita juga negara republik, ya, tetapi kita tidak melakukan pemisahan kekuasaan seperti yang ada di Prancis. Nah, kita dengan distribution of power, pembagian kekuasaan. Tetapi bangunan atau arsitek politik ketatanegaraan kita itu akhirnya lebih dekat ke sistem sistem republik ya, presidensial ke Amerika. Nah, apa yang saya mau katakan bahwa ya, sistem politik ya, strukturnya kita itu adalah sistem lebih banyak kepada demokrasi yang menyangkut lebih dekat kepada common law seperti zaman saya. Tetapi hukum-hukum pidana kita mengikuti sistem ya civil law. Jadi di sini nggak cocok sebenarnya, tapi itu ya mau dibilang hybrid, ada dibilang mix, atau mau bilang apa aja gitu ya, asal jangan mobil listrik aja gitu. Jadi ini jadi masalah gitu, khususnya kalau kita menyangkut hak asasi. Jadi berarti maaf Pak Hudri, berarti kalau menurut Pak Hudri memang sudah sepatutnya kita merubah, memperbaharui KUHP ini, dan bagaimana kemudian dampaknya secara positif yang bisa kita dapat. Kita akan jawab di segmen berikutnya, Pak Hudri. Jangan kemana-mana, tetap saksikan bersama Pakar. Kembali lagi dalam program Bersama Pakar, masih bersama dengan Pak Hudri. Tentu dalam KUHP ini kan ada banyak sekali pasal, Pak Hudri, ya, terkait perzinahan, tadi yang disebutkan undang-undang elektronik dan lain-lain sebagainya. Tapi sebelum kita masuk dalam inti substansi pada KUHP yang tadi saya sebutkan, bagaimana kemudian kalau kita memang segera merubah KUHP ini dan dampak positif yang akan kita dapat, Pak Hudri? Silakan. Jadi saya katakan bahwa peraturan hukum atau peraturan undang-undang itu dasarnya itu adalah nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Ya. Nah, tentu waktu kita waktu masih dijajah ya di dalam zaman kolonial, tentu itu berbeda dengan negara kita dalam keadaan merdeka. Nah, apalagi ya, walaupun katakanlah undang-undang dasar pertama tidak secara spesifik terinci mengenai mengatur hak asasi manusia,
Ya, tetapi di Undang-Undang Dasar yang pertama itu juga mengakui ada hak asasi manusia, bahkan di dalam pembukaan di sila kedua ya, dan sila pertama dan sila kedua. Nah, di dalam negara demokrasi esensial itu bukan hanya mengenai pengaturan kekuasaan aja, tetapi ada perlindungan terhadap warga negara. Oke. Nah, perlindungan warga negara itu yang disebut kita dengan hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu ya kan harus bukan hanya ada di undang-undang aja, tetapi kan bukan hanya di teks, tapi harus diterapkan dalam aplikasi undang-undang yang lebih organik, bukan undang-undang yang sifatnya umum. Nah, kita tahu bahwa ancaman hukuman pidana pada dasarnya itu melanggar hak asasi orang, ya dihukum, disuruh bayar, ini gitu ya. Nah, jadi bagaimana supaya hak warga negara ya, hak asasi manusia itu tetap terlindungi walaupun ada di dalam KUHP. Nah, sebenarnya ya tadi saya tadi meloncat, tujuan hukum pidana bukan hanya untuk memenjarakan. Betul, itu orang yang dipenjara diberikan sanksi karena dia melakukan tindakan antisosial. Artinya dia kesepakatan sosial itu dia tidak sepakati gitu. Jadi hukum pidana itu pada prinsipnya itu kan tujuannya itu adalah melindungi masyarakat dan memberikan kesejahteraan. Melindungi itu apa? Melindungi pertama jiwa, badan, martabat, rasa aman ya. Ya, itu ya. Nah, juga untuk ada social order, ketertiban sosial. Nah, kemudian tujuan kedua itu memberikan social welfare. Tapi dalam kesejahteraan ini bukan pengertian di dalam pengertian ekonomi. Karena manusia sejahtera itu bukan hanya materi aja, tetapi juga dia imateri. Ya, jadi rasa aman dan tenang itu. Nah, jadi hukum pidana itu sebenarnya tujuannya adalah untuk melindungi itu masyarakat itu sendiri. Bukan untuk memenjarakan. Bukan, itu buat orang yang melanggar ini. Nah, tetapi ya untuk masyarakat itu menjadi tertib ya, harus dibuat sanksi-sanksi yang tegas. Nah, tapi kita mesti ingat masyarakat itu bukan hanya manusia, ada pemerintah, ya ada institusi. Jadi masyarakat itu juga bukan hanya orang per orang itu, tetapi bagaimana institusi-institusi negara itu berjalan sebagaimana mestinya. Nah, ini jadi terjadi sebenarnya bukan konflik kepentingan, tetapi masing-masing kelompok itu mengerti kedudukan dan fungsinya, kedudukan dan hak-haknya mereka itu supaya jangan dilanggar. Jadi supaya ini. Nah, di dalam KUHP itu ada menyangkut pelanggaran terhadap satu badan, nyawa, ya, kemudian harta, ya, itu kemudian pride, dignity, dignity ini ya, kehormatan, iya kan? Terus itu pada prinsip ada juga melindungi organ-organ negara. Ya, jadi kalau misalnya badan itu kan penganiayaan, pembunuhan, ya, kalau harta benda itu pencurian, perampokan, penipuan, penggelapan, ya, korupsi gitu kan. Nah, yang kemudian juga kalau dia mengenai harga diri itu misalnya penghinaan, termasuk penghinaan itu terhadap agama. Ya kan? Jadi ya sebenarnya penistaan agama itu bukan hanya sekarang. Waktu di zaman Belanda itu juga ada ini. Nah, kemudian yang terakhir itu menjaga itu bagaimana intinya hubungan warga negara dengan pengelola negara, katakanlah
ya pemerintah, presiden, wakil ya, presiden itu ya. gitu loh. Nah, itu juga yang menjadi banyak perdebatan juga, Pak. Nah, ya, terkait pasal penghinaan presiden itu kan menjadi perdebatan di publik. Ya, Antara kritik dan penghinaan, akhirnya orang bingung gimana kita. Nah ini gitu, makanya gini ya. Di KUHP yang lama itu ada namanya Hatseinartikelen. Ya, penghinaan terhadap kepala negara dan kepala ini ya. Kepala itu. Nah, kita bisa mengerti waktu itu Hatseinartikelen itu dibuat karena memang ini dibuat oleh Belanda. Itu sistemnya kolonial, kerajaan. Jadi raja itu mesti dihormati. Tetapi setelah Indonesia merdeka, raja itu harus diartikan itu adalah presiden karena kita adalah sistem republik dan presidensial. Jadi raja kalau bahasa asli KUHP itu adalah raja, harus dibaca setelah Indonesia merdeka itu presiden. Ya itu jadi sebenarnya ada. Nah, dengan sistem kita sekarang, apalagi setelah amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2000 ya, itu kan kita menghargai hak asasi ya, bahkan kita salah satu negara demokrasi yang super liberal ya gitu loh ya, dalam sistem itu super liberal ya, bukan liberal, kita lebih kalau kita lihat undang-undang kita itu ya, kita lebih liberal dan undang-undang kita itu lebih modern ya. Kita menyangkut hak asasi, ada lingkungan ya, ada asuransi. Di Amerika sendiri belum ada, kita sudah karena itu ya. Tapi yang saya mau katakan ini terjadi persepsi ya yang agak berbeda gitu ya. Karena begini, dengan negara kita dengan negara yang sudah demokrasi yang sangat liberal gitu sekarang kayak gitu ya, kita menganggap bahwa presiden itu ya bisa dikritik gitu ya. Nah, tadi saya katakan ya, di dalam KUHP itu ada yang menyangkut mengenai harga diri manusia ya. Di dalam kelompok pelanggaran pidana termasuk penghinaan atau pelanggaran pencemaran nama baik ya kan terhadap presiden. Nah, tahun 2003 saya kira ketika Mahkamah Konstitusi itu dibentuk, pasal Hatseinartikel itu yang di judicial review. Iya kan? Udah dianggap tidak ini. Tetapi KUHP kita yang baru ini muatan yang dulu pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi itu dimasukkan lagi. Tetapi ada perbedaan yang fundamental. Jadi dalam Hatseinartikelen itu ya, dia menyatakan rasa kebencian aja udah bisa. Jadi kita nggak suka, tapi itu nggak diberlakukan. Itu ya, sudah berubah rasa kebencian dan permusuhan itu dulu bisa, dan itu kan pasal karet sekali, ya kan? Pasal karet sekali. Pasal karet juga pun sudah ada sejak lama ini. Itu dihapus. Ya, tapi itu memang masuk kelompok Hatseinartikel, bagian yang mengenai menghina presiden itu ya kan, dianggap oleh sekelompok masyarakat ya, terutama misalnya mahasiswa ya, itu bekas kampus Anda gitu ya, yang menganggap itu sudah nggak comply. Nah, tapi dianggap melarang kritik lah akhirnya dan lain-lain sebagainya, pembungkaman. Syarat untuk bisa dalam KUHP yang baru itu ya kan, ini termasuk kelompok pidana yang namanya delik aduan. Ya, kalau presidennya nggak ngadu ya nggak bisa diapain. Misalnya dikritik lah, ya gitu. Selagi presidennya tidak melaporkan langsung. Nah, itu jadi gini, di dalam ada pencemaran nama baik, ada penghinaan. Kalau pencemaran nama baik ya, itu sebenarnya orang ya nggak melakukan apa-apa, tapi dia anggap melakukan apa-apa. Misalnya dibilang korupsi lah, ini gitu misalnya gitu loh. Kalau misalnya fitnah ya, itu
memberikan sama sekali nggak ada dasarnya gitu loh. Iya, jadi ada yang namanya fitnah, pencemaran nama. Nah, sekalipun jadi, asumsi itu nggak dibolehkan iya, juga. Kalau misalnya presiden misalnya sebentar difitnah, sebentar ini, ya tentu kan martabat presiden itu akan turun gitu. Maka itu harus dijaga. Memang sih itu saya katakan juga seperti saya katakan ini bergantung kepada presidennya. Apakah dia mau dibilang disebut ada nama hewan-hewan tertentu lah misalnya gitu ya. Kalau dia merasa nggak ini gitu kan, atau dibilang presidennya bodoh gitu kan. Kalau dia bilang ya nggak apa-apalah misalnya. Itu sebenarnya tergantung kepada. Nah, satu lagi yang sebenarnya yang dimasalahkan itu adalah menyatakan unjuk rasa ya, memberikan rasa ya. Itu dikritik. Padahal sebenarnya sebelum ada RUU KUHP kita ada undang-undang tersendiri mengenai penyampaian unjuk rasa, ada hukum pidananya. Itu muatannya sama. Jadi itu copy paste aja, copy paste ya, sudah ada undang-undang ya. Dan menurut RUU-nya itu ya, bahwa dengan diberlakukan KUHP yang itu, undang-undang unjuk rasa itu nggak akan diberlakukan lagi, karena memang tujuan dari KUHP itu melakukan unifikasi. Jadi semua peraturan-peraturan mengenai pidana itu dimasukkan ke dalam. Nah, ini gitu ya kan. Disatukan dalam satu kitab gitu ya. Jadi kalau dibilang kita harus punya KUHP yang baru ya, jadi kembali kita dibutuhkan KUHP yang baru itu pertama-tama selain memang harus mengikuti perkembangan zaman, kedua juga kita kan sudah 77 tahun kita merdeka, 70 tahun merdeka, masa kita nggak bisa mempunyai undang-undang sendiri. Yang kita baca sekarang KUHP itu sebenarnya bukan undang-undang, itu terjemahan dari KUHP Belanda. Jadi kalau kita lihat ya KUHP itu tergantung terjemahan siapa. Tapi memang siapa yang menerjemahkan gitu. Tapi BPHN Kementerian Hukum dan HAM itu mengeluarkan terjemahan resmi terhadap undang-undang KUHP yang Belanda sudah ini. Tetapi tetap juga bahwa prinsip-prinsip di dalam KUHP yang lama itu sebenarnya nggak cocok dengan perkembangan zaman sekarang gitu. Memang sih kita perlu, dan kita perlunya kan bukan sekarang, dari tahun 63 juga kita sudah punya RUU KUHP gitu, dan itu disesuaikan dengan perkembangan. Nah, ini juga menjadi polemik Pak Hudri terkait dengan pasal perzinahan. Masyarakat akhirnya khawatir nanti bagaimana kalau akhirnya marak persekusi lah dan lain-lain sebagainya. Bagaimana Pak Hudri? Begini, yang sebenarnya jadi masalah yang ini bukan soal perzinahannya, ya kan? Semua yang diterima justru dianggap perzinahan yang dibuat KUHP itu bisa memberikan perlindungan. Bukan, justru bisa memberikan seks bebas, karena cara-cara yang mengenai perzinahan yang ada yang di RUU KUHP ini lebih longgar dibandingkan dengan KUHP yang lama, gitu loh, ya kan? Nah, itu juga perzinahan yang di sekarang itu bisa dibaca itu bukan hanya lawan jenis gitu loh. Ya, sesama jenis itu juga bisa kena. Kalau yang pasal yang lama itu undang-undang yang lama itu jelas bahwa hanya untuk bacanya itu dulu adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kalau ini kan barang siapa, jadi semua bisa ini. Umum gitu ya. Nah, kemudian juga ada keinginan bahwa kenapa soal-soal yang sifatnya pribadi diatur oleh negara. Tapi perzinahan itu menurut kebanyakan mainstream ya, terutama dari golongan agama, perzinahan itu sebenarnya bukan masalah pribadi, itu masalah publik. Karena terutama ya memang dipengaruhi ajaran Islam ya itu bahwa itu kan perbuatan yang sangat perbuatan yang dianggap tidak baik gitu ya, memang ini kan.
Karena nanti kalau misalnya perzinahan itu nggak diatur, ya itu kan justru akan menimbulkan seks bebas gitu, ya, dan tidak memberikan kepastian. Ya ini terutama kan untuk orang yang sudah menikah, ya kan? Kalau misalnya nggak diatur dengan soal perzinahan seperti ini, maka orang yang udah menikah kan lembaga pernikahan itu nggak ada artinya kalau misalnya nggak diatur perzinahan kayak gitu. Jadi dari sistem nilai yang ada di masyarakat Indonesia, saya kira secara umum memang ada sekelompok masyarakat ya, entah suku itu tidak ada masalah kayak gitu ya. Termasuk misalnya pornografi itu dimasukkan sini gitu loh. Jadi perdebatannya itu perzinahan itu perbuatan yang sifatnya pribadi, privat atau publik. Itu perdebatannya di situ. Orang menganggap itu publik. Ya, gitu loh. Jadi kira nggak ketemu-temu titik temunya. Ya cuman itu kan pendapat begini. Kalau kita mau ngambil pendapat 100% semua orang ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Kan kita harus melindungi. Kita bukan bicara soal diktator mayoritas atau tirani minoritas, bukan. Tetapi kan kita seperti kita katakan tadi, tujuannya ini kan melakukan perlindungan masyarakat. Jadi tentu ini kita melindungi masyarakat yang lebih banyak gitu. Tapi apakah kemudian polemik yang terjadi ini menjadi faktor sosialisasi yang memang kurang di pemahaman masyarakat? Kita akan jawab di segmen berikutnya. Pak Budi, jangan kemana-mana, tetap saksikan bersama pakar. Kembali lagi bersama kami, bersama pakar di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Masih bersama dengan Pak Hudri. Pak Hudri, tentu mengubah kebijakan itu kan juga harus dibarengi dengan pemahaman kepada masyarakat yang efektif, kemudian juga dapat diterima, sederhana, dan lain-lain sebagainya. Apakah kemudian polemik perdebatan yang terjadi karena memang faktor efektivitas sosialisasi yang masih kurang, Pak Hudri? Sebenarnya KUHP yang sekarang digodok di DPR ini sebenarnya kan atas inisiatif DPR. Ya kan? Nah, jadi ada yang dianggap bahwa ini kurang sosialisasi, tidak termasuk balik gitu loh. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya atas inisiatif, memang itu nggak termasuk yang di dalam balik itu, karena ini inisiatifnya nih gitu loh. Nah, DPR mungkin menganggap begini, ini kan sebagian besar ya, yang RUU yang ini kan itu sebenarnya RUU yang lama juga, yang dibuat tahun 2015. Yang ada beberapa perubahan minimal ya, menyangkut misalnya yang diinikan oleh kalangan buruh gitu ya. Itu kan ada yang waktu itu Omnibus Law mengenai pidana itu yang dimasukkan ke sini gitu loh ya. Jadi ada hak-hak buruh misalnya unjuk rasa itu. Cipta kerja ya. Undang-undang Cipta Kerja ini. Nah, itu DPR menganggap bahwa itu sebenarnya kan udah ada undang-undang soal ini gitu. Tapi memang mungkin DPR itu kurang komunikasinya, kurang baik kali dianggap ini kurang. Tapi begini, DPR itu menganggap bahwa lapisan-lapisan masyarakat itu sudah mengerti melalui secara berjenjang gitu loh, ya kan? Mengerti secara berjenjang maksudnya bagaimana? Begini, kan masyarakat itu kan nggak mungkin juga pemerintah secara ini ya praktis, ya kan, menjelaskan kepada luas itu kepada masyarakat pada. Jadi kan melalui misalnya lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga profesi, ya kan. Kemudian lembaga-lembaga selain profesi ada lembaga-lembaga masyarakat yang itu sendiri gitu loh. Misalnya undang-undang mengenai pornografi segala itu kan sebenarnya sudah dibicarakan LSM ini. Tetapi memang ada
beberapa pasal yang dulu memang kalau nggak salah itu ada 14 butir ya, yang memang masih menjadi perdebatan. Misalnya pidana adat, ya pidana adat itu kan nggak ada dulu. Nah, karena pidana adat itu secara sistem beda kan, dia, hukum adat itu living law ya, hukum yang ini. Tetapi faktanya kita misalnya di dalam masyarakat tertentu, pidana adat itu misalnya di masyarakat Kalimantan, ya kan, kemudian di Madura, di Bugis, ya, atau misalnya di daerah Timor ya, itu kalau orang tanding ya, dia itu tarung gitu, duel gitu, mati di sana nggak di ini kan, nggak masuk pidana. Nggak ada, itu di masyarakat Timor gitu loh ya, ya itu. Nah jadi yang saya mau katakan apa gitu kan, sebenarnya ini mau mengakomodir ya kepentingan masyarakat gitu. Nah terus misalnya ada soal-soal hal gaib, ya kan, itu santet lah, ini segala gitu. Nah sebenarnya yang agak krusial itu menyangkut soal hukuman mati. Yap, betul sekali. Jadi hukuman mati ini memang dan sebenarnya perdebatan ini bukan sejak tahun 70 ini ya jadi kan? perdebatan. Jadi perdebatan dengan hak ini. Tetapi kita begitu ya, dalam katakanlah ya prinsip-prinsip di dalam hak hak asasi manusia itu bisa dikesampingkan, bisa diingkari kalau memang ada undang-undangnya yang menyatakan undang-undang ini gitu loh ya, undang-undang menyangkut soal hak asasi itu misalnya dikurangi ya, bahkan dihapuskan. Nah ini kan bertentangan dengan hak untuk orang setiap hidup gitu. Betul. Loh. Ya kan? Hak dasar manusia. Iya kan, juga kan hak setiap orang boleh untuk hidup, nggak bisa di ini kan. Nah hukuman mati ini ya kan memang khusus untuk ini kan ada kan undang-undang sendiri, dan hak asasi manusia yang itu ya, yang nggak mungkin itu Declaration of Human Rights yang ada di Amerika, yang diterapkan di Amerika itu tahun 1948 bisa diberlakukan kepada seluruh masyarakat dunia. Nggak mungkin, karena ada perpedahan khusus gitu, khususnya mengenai masyarakat yang menganut kepada hukum Islam, karena menurut hukum Islam hukuman mati itu qisas ya, itu bisa diberlakukan kalau itu pun syaratnya ya, kalau misalnya korbannya memaafkan, nggak dihukum mati sebenarnya. Tetapi kan di yang KUHP kita itu nggak ada syarat bahwa tanya dulu pihak korban, keluarganya. Nah, tapi hukuman mati juga, misalnya Amerika lah, kita anggap Amerika itu sebagai kampion negara hak asasi, mereka juga memperlakukan. Memang ada negara bagian tertentu ya di Amerika itu tidak memperlakukan hukuman mati. Jadi kalau orang mau bunuh di sana tuh dibawanya ke negara bagian Asia rupa, negara bagian apa yang nggak boleh. Tapi sebagian besar dari negara bagian di Amerika itu menginginkan hukuman mati. Yang tidak diberlakukan hukuman mati itu di Belanda. Ya, di Belanda itu nggak ada dikenal. Jadi negara Eropa Barat yang strict, yang tidak melakukan hukuman mati itu cuman di Belanda. Misalnya katakanlah yang agak tetangganya Jerman, Belgia, mereka melakukan menerapkan hukuman mati. Padahal kampanye human rights-nya juga luar biasa sekali. Ya memang itu Belanda memang agak beda lah. Dia negara negara kerajaan demokrasi ya, monarki demokrasi ya. Tetapi mereka mengakui. Tapi sebagian terbesar masyarakat dunia masih mengakui gitu loh. Jadi bagaimana di Indonesia, Pak Hudi? Apakah Indonesia karena begini, sampai sekarang sebelum ada KUHP juga ya, walaupun tidak pernah diterapkan hukuman mati, tapi itu dianggap hukuman mati itu nggak ditentang karena memang
diatur di dalam ajaran agama Islam, Quran gitu ya. Yang sebenarnya kan kalau yang dihukum mati menurut hukum Islam itu kan kalau zina, membunuh, itu dua aja kan, nggak ada bunuh ini. Nah, tetapi juga Belanda ini ya waktu tahun 1915 ya itu mengakui itu di dalam pasal 10 KUHP ya, pasal KUHP Belanda ya itu diberlakukan waktu 1915. Itu kan dihapuskannya hukuman mati itu tahun 70-an ya di Belanda itu. Sebelumnya mereka juga kita kan menggunakan hukuman mati. Ini kan rujukannya kan pasal 10 KUHP. Ya, jadi di dalam hukuman yang tadi saya katakan hukuman itu dikenal hukuman mati. Gitu aja. Jadi sebenarnya sudah pengertian atau norma-norma mengenai hukuman mati, tetapi hukuman mati itu kan mestinya diberlakukan terhadap kejahatan yang sangat luar biasa gitu loh ya. Ya yang mungkin secara kemanusiaan itu nggak bisa diterima gitu loh. Extraordinary crime lah ya. Dan terutama mengenai misalnya terorisme dan pemberontakan ya, itu misalnya masa orang negara mau berontak menggunakan senjata, masa nggak diinginkan, nggak ada sanksi sanksi jerahnya. Ya. Jadi memang sih ada sebagian, tapi pada umumnya sebagian besar yang tidak keberatan terhadap hukuman mati. Ya. Kembali lagi memang kalau kita mau ngambil suara bahwa harus menyetujui 100% itu kan agak tidak terjadi. Itu mustahil lah. Itu cuma teori aja. Okay. Nah, bagaimana nih menurut Pak Hudi terakhir terkait dengan harapannya jika RKUHP ini segera disahkan menjadi undang-undang? Iya, saya kira gini ya, ini kan sebenarnya sudah harapan dari tahun 60-an kita mempunyai. Dan kalau kita begini ya, dalam prakteknya KUHP yang itu lebih banyak ditafsirkan oleh hakim terhadap ini. Tetapi dengan KUHP kita yang baru, hakim itu nggak usah penafsiran gitu ya. Jadi satu, dan kepentingan praktis ya terhadap praktisi-praktisi hukum, hakim, jaksa, polisi dan pengacara itu lebih memudahkan untuk membaca pada kitab ini. Karena sebagian terbesar ketentuan pidana itu diatur. Nah, juga misalnya ada keberatan akhirnya ya, undang-undang korupsi itu nggak dimasukkan di dalam KUHP, gitu loh, iya kan? Karena tetap mau pakai ini, ya kita misalnya itu ya kita hargai. Mestinya kalau kita mau konsekuen, itu ketentuan pidana korupsi dimasukkan ke dalam KUHP dong. Iya, jadi nggak ada lagi dualisme mengenai hukum khusus mengenai korupsi. Jadi kembali ya kita sih sangat mengharapkan lah, jangan penantian panjang ya berarti. Iya. Dulu kita mengharapkan kan DPR periode yang lalu bisa menuntaskan, tapi kalau misalnya nggak ini, dan ini saya kira kalau kita bisa sahkan itu betul-betul merupakan karya besar ya. Jadi ini mengatakan blue chip atau inilah blueprint dari anak bangsa bisa membuat ketentuan pidana. Masa ketentuan pidana yang kita berlakukan masih menggunakan kan, karena kalau secara teori hukum itu kan diberlakukan dari nilai sistem norma itu ini kan seolah-olah nilai kita nggak berubah gitu. Iya. Masa kita norma bangsa Indonesia pakai dengan kolonial itu sendiri gitu. Terima kasih banyak Pak Hudri. Semoga harapan Pak Hudri itu bisa kemudian terjadi di Indonesia. Terima kasih Pak Hudri. Terima kasih juga untuk pemirsa yang telah menyaksikan bersama Pakar. Saya Sultan Rifandi pamit undur diri. Tetap saksikan bersama Pakar hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.